Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam pujian syurga, kami ucap syukur Tuhan berberkat yang mereka merasakan hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Biarlah firman yang kami dengarkan kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Mohon ampun Tuhan dosa kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, rancangannya buruk. Ayat intinya saya ambil dari Lukas 11 ayat 13. Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di tengah hujan yang lebat, sebuah gereja tersambar petir dengan lumayan berat. Kerusakannya cukup parah, tapi perusahaan asuransi menolak untuk membayar kerusakan yang terjadi karena ada kasus pengecualian khusus untuk Art of God, di mana petir diklarifikasikan sebagai salah satu hal tersebut, termasuk kekuatan alam. Merasa buntu, sang pendeta kemudian mengunjungi setiap rumah jemaat untuk meminta sumbangan seikhlasnya guna merenovasi gereja yang rusak dan mengalami kebocoran di mana-mana. Salah satu jemaat yang terkenal sulit memberi berkata kepada pendeta, "Saya minta maaf Pak Pendeta, tetapi saya tidak dapat memberikan uang kepada dia yang membakar rumahnya sendiri. Alam dan segala isinya memang ada dalam kendalinya, tapi ini bukan berarti orang-orang yang percaya kepadanya akan terhindar dari hal buruk yang ditimbulkan." Ingat kejadian ketika perahu para murid digoncang akibat badai? Pada akhirnya Yesus memang meredakan badai itu. Tapi bagaimanapun badai itu juga sempat menghantam perahu para murid itu. Jadi nggak adil rasanya kalau kita menyalahkan Tuhan atas hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang dilakukan jemaat yang sulit memberi tadi jelas adalah bentuk iman yang tidak dewasa. Kalau imannya dewasa, tentu ia bisa memahami kalau hal buruk memang kadang bisa terjadi. Tapi yang jelas, Tuhan selalu ada buat kita ketika kita melalui masa-masa yang kurang menyenangkan. Ayat firman Tuhan hari ini jelas, kita ini adalah anak-anaknya. Kalau orang jahat saja tahu memberikan yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Ia tidak pernah merencanakan hal buruk dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ia bisa saja mengizinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, seperti halnya yang dialami Ayub. Tapi meski begitu, tujuannya senantiasa baik. Karena itu jangan pernah menyalahkannya saat kita mengalami hal yang kurang baik. Sebaliknya, kondisi seperti itu harusnya membuat kita lebih bergantung dan bersandar kepadanya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Jika mungkin kita sedang mengalami hal buruk, tetaplah percaya kepada Tuhan dan setialah kepadanya, karena Tuhan itu baik, setia sampai selama-lamanya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Mungkin keadaan kita dalam sedang kurang baik, tetaplah percaya kepadanya, karena Tuhan itu baik dan setia sampai selama-lamanya. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Pada kesempatan ini kami mendengarkan firman-Mu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, Tuhan tahu. Tuhan, bantu kami melakukan. Bantu kami Tuhan sehingga kami mengerti. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.